Ustadz, bagaimana kemudian memberikan edukasi bagi umat muslim yang tinggal di luar zona merah yang mungkin masih ada kehendak untuk bisa ke masjid, sholat Jumat atau tarawih atau apapun itu? Begini Mas, bagaimana meyakinkan bahwa kita ini tidak berada di zona merah? Ya, sebab kita mengambil sampel itu secara acak. Ya, andai saja satu daerah dilakukan sampel dan semuanya sudah disampel, ya, semuanya sudah diambil tes dan ternyata mereka tidak ada yang tertular, oke, kita isolasi di komplek itu, misalnya komplek A. Ternyata di komplek A itu diyakini secara pembuktiannya memang tidak ada yang tertular, oke, kita isolasi, tutup komplek itu, masjid buka untuk sholat. Dengan catatan tidak ada orang keluar masuk di situ. Di Sulawesi Selatan ini ada yang melakukan seperti itu. Seperti pesantren Darul Istiqomah di Macopa. Tertutup, tidak boleh orang keluar masuk. Jadi mereka tetap sholat berjamaah, sebab kenapa? Tidak ada yang keluar masuk di situ. Mereka tertutup. Tidak ada sama sekali yang tertular sebab tidak ada orang yang masuk. Dia tutup pesantrennya. Kemudian kalau ada keperluan yang ingin dibeli, mereka keluar. Yang keluar itu adalah orang-orang yang kemudian setelah pulang di tes tes yang praktis, rapid apa namanya itu, sehingga dia datang diyakini tidak membawa penularan. Kalau seperti itu, tapi kalau terbuka satu kabupaten, oke, pemerintah belum mengumumkan bahwa dia berada di zona merah atau dinyatakan zona hijau. Nah, tapi masalahnya tiba-tiba malam ini ada yang datang dari kota. Ya, dan dia tiba-tiba dia membawa virus itu. Dia tinggal di rumahnya. Di rumahnya ini kemudian pergi sholat subuh berjamaah. Di masjid itu akan tertular. Bagi saya dan ulama tentu memikirkan ini, majelis ulama tentu telah memikirkan ini, maka lebih baik menghindari. Preventif. Dalam asas hukum Islam ada memang penegasan jika ada faedah itu akan ditinggalkan ketika ada mudarat di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih, sholat berjamaah di masjid ada faedah di dalam. Dengan 27 kali lipat kita dapat ceramah. Ada faedah. Tapi ternyata dalam faedah itu ada mudarat. Maka kita tinggalkan faedah itu untuk melindungi atau menghindari mudaratnya. Itu ada asas hukum Islam itu. Nah, kemudian yang paling populer bagi mereka yang pernah belajar syariah, ya, ada yang disebut maqasid syariah. Hukum dihadirkan dengan tujuan. 5 tujuan. Maqasid syariah ini, saya doktor di bidang ini. Saya mengkaji soal ini maqasid syariah. Maka maqasid syariah ada 5. Tujuan dihadirkannya hukum. 1 diantaranya hifsun nafas. Memelihara jiwa. Maknanya apabila jiwa umat Islam, jiwa umat manusia terancam, maka hukum yang tadinya wajib gugur untuk kemaslahatan jiwa. Ini yang paling populer kita kenal di kalangan kita. Daging babi akhirnya menjadi halal apabila itu menjadi obat. Obat itu berkaitan berarti dengan keselamatan jiwa kita.